Terima kasih Pak Har, luar biasa sekali ya. Ini senang sekali hari ini saya bisa ketemu lagi walaupun melalui Zoom ya. Ini sudah lama sekali saya tidak berkunjung ke Sekolah Bodhi Dharma. Jadi harapan saya semoga Pak Har, teman-teman dan seluruh anak-anak kita itu juga selalu sehat, kita selalu bahagia ya, tetap mempertahankan kesehatan kita. Satu, satu, satu. Baik. Ya, anak-anak ini saya panggilnya adik-adik aja lah ya, umurnya sebenarnya nggak jauh-jauh amat, perasa nggak jauh aja ya. Oke, baik. Jadi adik-adik sekalian, saya ingin di awal ini sepertinya saya lihat di jadwal ini saya ini pembicara terakhir ya untuk acara apa kita istilahnya apa acara apa ini? Webinar pendidikan karakter. Pendidikan karakter, oke. Webinar pendidikan karakter ini sepertinya saya pembicara terakhir. Saya melihat banyak sekali narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya adik-adik sekalian juga pasti mendapatkan banyak. Oh, ini ada Pak Suratman juga nih. Apa kabar Pak Suratman? Sehat terus ya. Ada Bu Gusni juga. Ini banyak sekali sahabat-sahabat yang sudah lama tidak ketemu. Makanya saya sengaja pasang backdropnya itu pintu gerbangnya altar kita yang dilihat di sekolah ya, jadi supaya rasa kangen saya terobati. Baik, jadi adik-adik sekalian, kita di awal ini saya ingin ngecek semangat dulu nih. Ini masih semangat apa tidak nih? Jadi silakan Anda ketik di Zoom. Kalau semangatnya yang loyo 1, silakan ketik 1 sampai 5. Kalau semangatnya masih luar biasa, tulis 5. Ayo silakan ketik di chat. Nanti terakhir setelah saya bercerita, kita akan ngecek lagi semangat Anda masih tetap 5 atau udah loyo menjadi 1. Ayo silakan di chat rame-rame. Semangat Anda 1 sampai 5, 1 loyo, 5 luar biasa. Iya, jadi saya hari ini tidak bisa menyapa Anda satu persatu, jadi kita melalui chat saja. Jadi nanti Anda silakan aja ingin bertanya melalui chat juga bisa. Anda kalau mau raise hand atau nanti bertanya, panitia juga akan membantu Anda untuk memberikan ini kepada Anda. Wah, ini luar biasa sekali nih, semuanya sudah 5 ya. Masih tetap 5 maksud saya. Wah, ini banyak sekali ya. Semoga ini semangat kita, Anda semua, adik-adik sekalian, saya harapkan dengan penuh semangat kita bisa melewati wabah COVID-19 ini ya. Jadi selain kita banyak berbuat kebajikan, Anda memperbaiki karakter diri Anda, kita dapat bersama-sama memutus jodoh karma dengan COVID-19 ini. Ya, jadi mudah-mudahan ada keputusan Januari Batam juga bisa bertemu, kita bisa datang ke sekolah, tentunya menggunakan protokol kesehatan yang ketat dan tetap menjaga kesehatan ya. Oke, baik, saya mendapat tugas dari Sekolah Bodhi Dharma untuk bercerita kepada Anda semua. Temanya adalah tentang pengembangan diri. Slide saya sudah jelas ya? Dapat terlihat dengan baik ya? Oke, jadi ini foto saya ini yang terbaru. Bajunya mirip-mirip ya, saya suka pakai batik ya. Ini foto saya yang terbaru, lagi jalan-jalan di Central Park. Jadi sebagai informasi saja, sebenarnya dari bulan Maret 2020 di Indonesia sudah dicanangkan sebagai negara yang juga terliput dalam pandemi COVID-19. Saya itu hampir tidak pernah work from home, jadi selalu berada di lapangan. Jadi dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni, malah keluarga budaya Indonesia itu membuat bakti sosial yang sangat besar ya, hampir tiap hari itu kami ada di jalan, kami membagikan nasi bungkus, kami membagikan sembako sampai ke ujung pulau yang kita tidak bisa kunjungi dengan mobil, harus menggunakan sampai tempat parkir, kemudian kita harus naik kapal ya, kita naik kapal berkunjung kurang lebih naik kapal itu sekitar hampir 1 jam sampai ke desa paling ujung di situ. Listrik pun belum ada di sana. Ya, kami berkunjung sampai ke sana, membagikan kebahagiaan dan memberikan motivasi kepada mereka. Oke, baik. Jadi kita bercerita tentang self development. Adik-adik sekalian, ini bagaimana temanya adalah bagaimana mengembangkan diri kita. Ya, yang pertama kita lihat adik-adik sekalian, kita harus sadari bahwa sekarang kita sedang ada di kondisi yang namanya revolusi industri keempat, yaitu sering kita katakan revolusi industri 4.0. Silakan Anda mengetik nih, kira-kira revolusi industri 4.0 ini apa ini? Silakan ketik di chat nih. Sambil kita membahas dan nanti kita menjawab, saya akan menjawab satu pertanyaan Anda. Nah, ini bukan saja kita lihat ya generasi revolusi industri pertama itu yang Anda tahu, yaitu dimulai oleh mesin uap. Mungkin
masih ingat ya adik-adik sekalian membaca yang namanya James Watt. Dia menemukan musim uap, dan itulah pertama kalinya dikatakan generasi revolusi industri pertama itu berlangsung atau dimulai. Kemudian revolusi industri pertama itu dilanjutkan dengan revolusi industri kedua, pada saat itu dikatakanlah dengan roda berjalan yang bergerak. Jadi tidak lagi hanya semata-mata menggunakan mesin uap, tapi sudah menggunakan roda berjalan, yaitu dikembangkan oleh perusahaan yang namanya Ford. Sampai saat ini sebenarnya sudah tidak ada perusahaannya, tapi dia mengembangkan pertama dalam manufaktur mobil. Jadi mobilnya itu bukan pada saat revolusi industri kedua itu mobilnya itu bukan lagi manusianya yang bergerak ke satu tempat, tapi mobilnya yang bergerak, ditaruh di atas namanya roda berjalan. Ya, begitu misalkan pertama di tempat saya memasang bodinya, dan bergeser ke tempat Pak Har memasang bannya, dan ke Pak Ratman memasang mungkin setirnya atau bergeser lagi. Nah, itu sudah masuk ke revolusi industri kedua. Dan yang ketiga ini benar-benar dimunculkan pada saat komputer dan otomatis itu muncul. Ya, adik-adik sekalian, Anda beruntung Anda bertemu dengan komputer yang sangat tipis, sangat kecil. Waktu zaman saya atau zaman Pak Har, Pak Ratman, ya umur kita ini mirip-mirip, komputer itu masih gede banget gitu. Boro-boro kita bisa megang laptop ya. Dan handphone pada saat itu juga ukurannya segede apa ya? Boleh dikatakan sebesar, pertama kali itu malah sebesar tas. Jadi kalau Anda membuat tas laptopnya, dulu handphone itu ukurannya sebesar itu. Ya, kemudian lebih kecil sedikit, kemudian seukuran batu bata. Anda bisa bayangkan itu. Jadi handphone itu benar-benar ketika itu benar-benar selain untuk komunikasi juga sebagai alat untuk perlindungan diri. Ya, kalau ada apa-apa bisa gunakan untuk memukul orang. Dan pingsan itu orang kalau dipukul atau dilempar. Dan kemudian kita tahu sekarang bergerak lagi ke dunia yang sangat canggih, dan Anda, adik-adik sekalian ini sudah terlahir. Anda begitu lahir saja sudah berada di revolusi industri keempat. Itu dimulai dengan istilahnya cyber physical system. Ya, terus kemudian Anda pasti juga tahu namanya disrupsi teknologi. Ya, dulu Anda bayangkan ya, Anda bayangkan, saya yakin Anda masih mengalami masa ini. Kalau kamu mau di Batam, katakanlah mau kemana-mana, mau ke Primall atau ke kemana lagi ya, ke restoran, mau makan, kita harus jalan ke pinggir jalan. Kalau kita nggak punya mobil sendiri ya, kita harus jalan ke pinggir jalan, kita harus nunggu taksi ya, atau kita harus tunggu ojek. Jadi sekarang nggak perlu lagi, dengan adanya disrupsi teknologi, disrupsi digital, Anda tinggal duduk di rumah, Anda pencet-pencet, datang tuh mobilnya. Ya, dan sama juga dengan kondisi pandemi saat ini, Anda mau beli katakanlah Anda mau shopping, mau beli tongsis, mau beli handphone, mau beli TV, mau beli masker sekalipun, Anda tinggal gunakan teknologi e-market atau marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain, barang itu bisa nyampe depan rumah Anda. Ya, Anda tidak perlu lagi ke mall, Anda tidak perlu misalkan berkunjung ke Singapura, ya, dan Anda juga bayangkan ya, sekarang dulu waktu zaman saya, zaman Pak Har, misalkan saya dapat tugas ke, nggak usah dulu deh, kurang lebih mungkin saya mengenal Budi Dharma ini sekitar udah mungkin ada 10 tahun ya kalau saya tidak salah. Jadi 10 tahun yang lalu itu kalau saya mau ke Budi Dharma, mau ke Batam itu, saya harus sibuk cari tiket itu ke Garuda dulu atau ke Lion Air ya. Waktu itu belum ada Traveloka. Dan sekarang itu mudah sekali bagi saya mau mencari tiket yang paling murah, jam yang sesuai, ya nggak perlu telepon lagi, ya nggak perlu datang ke counternya, tinggal buka Traveloka, kita sudah bisa cari tiket. Nah, jadi dengan teknologi digital ini akan kita lihat lebih banyak menggunakan namanya artificial intelligence. Terus ada namanya blockchain, terus ada cryptocurrency dan Internet of Things. Jadi Anda ini adik-adik sekalian, Anda cukup beruntung, Anda hidup dan Anda begitu terlahir sudah berada di revolusi industri keempat. Jadi manfaatkanlah teknologi baik-baik. Tapi ingat selalu adik-adik sekalian, teknologi itu diciptakan itu untuk memudahkan manusia. Teknologi itu tidak diciptakan untuk menggantikan manusia. Ya, jadi hubungan antar manusia itu tetap harus dijaga dengan baik. Oke? Nah, sekarang apa yang terjadi pada saat revolusi industri keempat? Ada satu kondisi yang dinamakan VUCA. Anda mau tidak mau, suka tidak suka, adik-adik sekalian, kita sekarang berada di kondisi yang namanya VUCA. VUCA itu adalah 4 kondisi yang ada pada saat revolusi industri keempat ini. Yang pertama itu adalah apa? Volatile. Volatile itu gejolak, ya, perubahan yang sangat cepat.
Nah, kita tidak pernah menduga atau kita tidak pernah istilahnya apa ya, meramalkan sesuatu hal itu akan terjadi, tapi terjadi dengan begitu saja. Ya, begitu cepat perubahannya, gejolak itu begitu tinggi. Dan kalau bahasa bahasa orang Jawa suka mengatakan gonjang-ganjing dunia ini begitu luar biasa. Inilah namanya kita hidup di zaman volatile. Dan adik-adik sekalian ini yang berurusan langsung dengan volatile. Ya, yang kedua itu adalah uncertainty. Kita hidup saat ini di kondisi yang tidak tentu. Certainty itu apa ya? Gak jelas, gak tentu ya. Misal contohnya seperti sekarang. Ya, sekarang contohnya nyata benar, pandemi COVID-19. Sekarang seperti kita, ya, sekolah Bodhidharma, tempat saya bekerja, ya, di namanya Sekolah Mutiara Bangsa. Kami ini kalau ditanya oleh Anda, adik-adik sekalian, atau orang tua dari adik-adik sekalian, ini Januari ini jadi tatap muka apa enggak? Kita ini nggak berani jawab secara langsung, secara apa ya, secara tegas mengatakan ya atau tidak. Jadi sekarang ini zaman dunia ini benar-benar uncertainty, dan Anda mengalami langsung. Jadi sebenarnya dengan adanya pandemi COVID-19 ini, boleh dikatakan Anda hidup di zaman yang benar-benar uncertainty, dan satu hal yang harus Anda ingat adalah tidak semua zaman ada pandemi seperti ini. Dan tidak semua zaman Anda bisa cerita, suatu ketika nanti Anda bisa cerita kepada anak-anak Anda atau keponakan Anda, pernah lo dulu katakanlah mungkin Koko atau Cici, saya gitu kan, kamu Anda ini, saya pernah lo zaman pandemi COVID-19 ini bersekolah itu selama 9 bulan itu hanya di rumah saja, nggak usah ke sekolah. Nah, itu benar-benar satu kondisi yang tidak pernah diramalkan oleh apa ya, tidak pernah diramalkan, dibayangkan atau dijalankan, tapi ternyata beneran terjadi. Nah, inilah kita hidup di zaman yang namanya uncertainty. Terus kemudian adalah apa? Complexity. Hidup sekarang ini nggak gampang. Adik-adik sekalian, hidup sekarang ini nggak gampang. Jadi benar-benar kita sadar tidak sadari, mau tidak mau kita itu hidup benar-benar berkoneksi, dan kompleksitinya itu banyak. Kompleksitas itu apa ya? Ribet. Ya. Jadi ada boleh mengatakan, enggak lah, sekarang teknologi kan malah mempermudah. Tapi benar, itu benar. Tapi banyak hal yang istilahnya malah jadi ribet. Jadi karena koneksitasnya itu sangat besar. Ya, kalau misalkan adalah A, maka akan muncul B. Kalau tidak ada A, maka tidak muncul B. Ada B, kemudian bisa muncul jadi B1, bisa jadi C. Ya, jadi kompleksitinya itu banyak sekali. Yang keempat ini adalah ambiguity. Ambiguity. Jadi hidup dalam kebingungan. Nah, uncertainty dengan ambiguity ini kurang lebih mirip-mirip. Ya, jadi volatile, uncertainty, complexity, ambiguity, kita bilang adalah kita hidup dalam zaman VUCA. Jadi bingung, sama yang tadi saya bilang uncertainty dengan ambiguity. Kita sekarang bingung, banyak kondisi bingungnya. Nah, jadi bingung, oh maunya gimana ya? Ya, jadi banyak sekali karena apa? Terjadinya perubahan, sesuatu hal yang tidak pasti, kompleksitasnya tinggi. Jadi kita ini kadang-kadang ini kita suka bingung. Nah, sekarang apakah adik-adik sekalian ini merasa kita ini berada dalam kondisi VUCA yang tadi saya sampaikan? Ini Anda sebenarnya cukup berbahagia masih di SMA, tapi jangan terlalu cepat bahagia. Jadi sebentar lagi Anda akan masuk ke bangku kuliah, Anda sebentar lagi akan masuk ke dunia kerja, masuk ke dunia usaha yang benar-benar penuh dengan hal-hal seperti ini. Ya, sekarang mungkin anak-anak adik-adik sekalian, Anda masih berada di SMP, ada di SMA, Anda merasa, wah dunia ini begitu indah ya. Kalau nggak punya uang, tinggal minta dengan papa, minta dengan mama, ya punya melihat ada Samsung Note 20 Ultra, kita pengen ya kalau papa mama masih punya duit bisa beliin ya syukur. Ya ada juga begitu lihat, iPhone 12 loh, keren loh, kameranya udah kayak kompor loh, itu beda banget loh. Ya, jadi kita masih bisa menikmati hal-hal seperti itu. Tapi ketika Anda sebentar lagi Anda kuliah, Anda harus bekerja, Anda harus masuk ke dunia usaha, nanti benar-benar Anda akan berurusan dan hidup benar-benar dalam kondisi VUCA. Ya, zaman sekarang ya mungkin masih belum terlalu berdampak, tapi itu sudah harus sudah disadari bahwa kondisi sekarang sedang terjadi dan Anda hidup dalam kondisi VUCA. Nah, terus saya punya tips karena saya diminta untuk memberikan tips untuk pengembangan diri itu seperti apa. Rumusnya gampang sekali adik-adik sekalian. Jadi rumusnya adalah A, B, C, D, E, F untuk pengembangan diri. Self development itu adalah rumusnya gampang. A, B, C, D, E, F. Ya, gampang ingatnya ya. Kita lihat yang pertama itu adalah apa? Yang pertama adalah aspire.
Aspire itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya adalah aspirasi. Adik-adik sekalian, kita secara Buddhis tentunya mempunyai aspirasi yang sangat besar, yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Ya tentu ada dua ya. Bagi adik-adik yang mempunyai aspirasi atau seorang praktisi Dharma punya dua aspirasi, biasanya bisa dipilih. Aspirasi pertama itu adalah mencapai tingkat arahat, yang kedua itu adalah mencapai namanya bodhisattva. Ya, dua aspirasi ini sah-sah saja dan tidak ada yang salah dengan arahat maupun dengan bodhisattva. Jadi dua pencapaian itu juga menurut saya juga sangat luar biasa, juga tidak mudah untuk dicapai. Nah, oke, sekarang kita turun sedikit dari tujuan yang mulia, tujuan yang sangat mulia tersebut dari seorang umat Buddha. Nah, jadi saya senang sekali dengan kata-kata oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau itu suka mengatakan, the sky is the limit. Jadi adik-adik sekalian itu untuk pengembangan diri, untuk sukses, ya, untuk bahagia, kita harus punya aspirasi. Aspirasi itu kira-kira apa sih? Bahasa gampangnya cita-cita, hasrat, ketetapan hati. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika Anda masih adik-adik sekalian di SD atau di SMP, SMA, ketika ditanya aspirasi Anda itu apa sih? Cita-cita kamu apa sih? Hasrat kamu itu apa sih? Ya, ketetapan hati Anda itu apa sih? Sekarang mudah sekali saya perhatikan adik-adik sekalian, kalau saya lagi ngobrol-ngobrol dengan anak-anak SMA, dengan anak-anak kuliah, kalau saya tanya itu sekarang cita-citanya apa sih? Itu jauh berbeda dibandingkan katakanlah 10 tahun yang lalu. Ya, apalagi 20 tahun yang lalu ketika saya teman-teman saya ini guru-guru Anda ini masih kecil. Ya, kalau waktu itu ditanya bisa dibikin survei. Cita-citanya apa? Nggak jauh dari pilot, dokter, kan kayak gitu kan? Polisi, nggak jauh dari situ. Tapi kalau anak-anak sekarang tuh kalau kita ditanyakan, ditanya mau jadi apa? Mau jadi fashion designer. Terus sekarang yang lagi ngetrend itu apa? YouTuber atau content creator. Ya, saya nggak tahu nih, ada di sini ada nggak yang mau menjadi content creator? Kalau kita melihat misalkan contohnya Raffi Ahmad. Ini silakan nih adik-adik sekalian boleh dituliskan kira-kira aspirasi Anda ini apa sih? Ya, kira-kira berapa tahun kemudian Anda mau jadi apa sih? Atau Anda mau dikenal sebagai apa? Yuk, silakan diketikkan di kolom chat. Nanti saya akan bahas satu persatu kalau waktunya cukup ya. Oke, kita lihat. Kita lihat. Yang pertama itu untuk memiliki cita-cita itu resepnya adalah SMART. Ya, resepnya adalah SMART. Saya munculkan semua aja ya karena waktunya tidak terlalu panjang. Yang pertama itu adalah spesifik. Adik-adik sekalian, kita ketika ini bisa dimaklumi, ketika kita itu masih dalam masa pencarian, kita itu maunya banyak. Mau ini, mau itu, ya itu akhirnya jadi Doraemon ya. Aku mau begini, aku mau jadi begitu. Sayangnya kita tidak punya Doraemon, kita tidak punya mesin waktu, kita tidak punya kantong ajaib untuk memenuhi apa yang kita mau atau kita inginkan. Nah, karena kita hidup sebagai manusia biasa, tidak hidup di dunia halusinasi gitu. Jadi kita itu harus mengandalkan diri sendiri. Nah, yang pertama ini kalau kita sudah memiliki satu cita-cita, yang pertama, sebelum membuat cita-cita atau aspirasi harus spesifik. Anda mau jadi apa? Jelas, spesifik. Misalnya contohnya saya katakan yang tadi saya suka katakanlah Anda mau menjadi YouTuber, Anda mau menjadi content creator. Ya harus spesifik, harus jelas. Ketika Anda mengatakan saya mau menjadi seorang YouTuber, Anda bisa bayangkan contohnya misalkan Anda lihat Raffi Ahmad, Atta Halilintar, penghasilan mereka itu sebulan itu miliaran loh. Atta Halilintar bahkan saya pernah baca penghasilannya di atas 2 miliar per bulan. Nggak main-main loh, 2 miliar per bulan. Raffi Ahmad itu kurang lebih 1,5 M. Ya, itu duit semua 1,5 M. Ya, itu gila ya, orang 1,5 M itu orang kerja berapa tahun mungkin belum bisa memiliki penghasilan sampai 1,5 M. Tapi Atta Halilintar, Raffi Ahmad dan masih banyak lagi ya, mereka itu yang sekarang YouTuber keren itu ya, kayak misalkan siapa lagi Raditya Dika kalau Anda perhatikan. Mereka tuh spesifik mau menjadi apa? YouTuber, content creator, spesifik. Jadi mereka tahu persis apa yang mau mereka lakukan dan apa yang mereka tuju. Yang kedua itu adalah measurable. Ini penting adik-adik sekalian. Jadi cita-cita atau aspirasi yang Anda yang tadi yang spesifik tadi itu bisa diukur apa enggak. Ya, misalkan contoh sekarang kalau saya tanya kepada Anda, misalkan saya tanya kepada Anda, ini ada yang ngetik coba saya lihat ya. Content creator, nggak tahu. Nah, lo siapa ini? Sana Martin nggak tahu. Adika mengatakan direct content creator, very good. Ada lagi yang lain?
Nah, kalau ini nggak tahu ini harus cepat, nanti setelah habis ini Anda harus tahu ya Anda mau jadi apa. Oke, misalkan measurable, Anda mau jadi content creator, oke silakan. Tapi bisa diukur nggak content creator ini? Yang saya bilang yang sulit diukur itu adalah gini, adik-adik ya, Anda bayangkan ya, misalkan saya bertanya kepada anak SD, Dek, kamu cita-citanya mau jadi apa? Oh, saya mau jadi astronot misalkan. Oh, astronot ya, kamu mau jadi astronot. Terus apa yang kamu ketahui tentang astronot? Ya, astronot itu kan adalah seseorang yang suka di dapur, ya, dia suka memilih makanan. Loh, itu kok astronot? Nggak nyambung gitu ya. Nah, jadi kalau ketika Anda bilang measurable itu Anda harus tahu persis, ya, Anda tahu persis dan sampai ke kecil-kecilnya itu seperti apa dan gimana cara mengukurnya. Saya dulu punya seorang ponakan teman saya, tepatnya ponakan teman saya. Ya, dia gini loh, dia tuh luar biasa. Dari dia umur SD, saya pernah ngobrol dengan dia. Saya itu kan hobi ngobrol dengan anak-anak seperti itu ya. Jadi pengen tahu juga dan lucu-lucu, menghibur gitu. Saya tanya sama dia, "Dek, kamu nanti kalau udah besar mau jadi apa, Dek? Cita-cita kamu apa sih?" "Oh, saya mau menjadi pembalap." Kaget saya. Menjadi pembalap ya. Luar biasa ya. Terus kamu mau jadi pembalap apa? Oh, saya mau menjadi F1. Terus saya bilang, oh keren ya. Apa yang kamu ketahui tentang F1? Oh, dia bisa jelaskan. SD loh. Waktu itu kalau nggak salah cuma kelas 4 atau kelas 5. Ya, dia bisa menjelaskan F1 adalah begini, begini, gini, gini, gini. Terus saya bilang, kamu ini berarti sangat suka sama mobil. Iya. Saya sangat suka dengan mobil. Saya bilang, Koko waktu itu saya bilangnya Koko ya. Koko ngetes ya. Kamu suka mobilnya sampai sejauh mana? Saya bilang, kamu tahu nggak mobil yang paling mahal di Indonesia ini apa sih? Yang paling mahal tapi laku di Indonesia. Dia bilang, oh, Mercedes-Benz. Saya bilang kaget. Terus Mercedes-Benz itu ada berapa tipe? Dia bisa jelaskan, oh ada tipe C, ada tipe E, ada tipe S. Tipe S ini begini, 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 gini, kriterianya begini, gini, gini. Tipe C begini, gini, gini. Oh, saya bilang, wah ini anak luar biasa. Jadi cita-citanya sangat jelas dan saya yakin cita-cita kamu akan tercapai. Nah, itu adalah measurable, bisa diukur. Yang ketiganya tidak kalah pentingnya adalah achievable. Achievable. Saya nggak tahu, mohon maaf bagi Anda yang tadi tulis Anda mau jadi content creator, ini harus dihitung dengan terakhir adalah namanya time frame. Kalau mau content creator mungkin saat ini, mungkin 1-2 tahun atau paling lama 3 tahun itu masih oke. Tapi saya tidak tahu kalau misalkan Anda katakan mau 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian menjadi content creator, ya saya khawatir pekerjaan ini sudah hilang pada saat 5 atau 10 tahun kemudian. Ya, jadi ini achievable ini juga harus benar-benar diingat baik-baik, di-achieve apakah cita-cita Anda ini bisa tercapai. Ya, kalaupun sudah tercapai, apakah masih ada hubungannya atau menghasilkan. Ya memang paling idealnya adalah ketika nanti Anda masuk ke dunia usaha atau masuk ke dunia kerja, idealnya ini suara dari idealnya adalah hobi-hobi Anda ini atau cita-cita Anda yang Anda kerjakan itu adalah sesuatu yang Anda senangi. Ya, tapi dan menghasilkan. Itu yang sangat luar biasa. Ya, content creator ini kalau Anda perhatikan ya Dedek sekalian, dulu awalnya kan itu adalah merupakan sebuah hobi. Ya, merupakan sebuah hobi. Ini panitia bisa tolong di-silent-kan nggak yang lagi nggak berbicara ya? Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Jadi content creator ini kan awalnya kalau Anda tahu, Anda suka membaca profil orang sukses. Kalau Anda mau sukses ya, adik-adik sekalian, banyak membaca profil orang sukses yang Anda ingin ikuti jejaknya. Ya, misalkan kalau Anda mau jadi seorang content creator, tadi siapa namanya bilang mau menjadi content creator, ya silakan Anda cari tahu content creator yang Anda sekarang Anda ngefans sama dia itu yang mana gitu. Dan Anda cari tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia perjuangkan sampai akhirnya bisa sukses seperti ini. Itu rajin-rajinlah membaca dan kita cari tahu. Karena kita suka mengatakan ya belajar dari orang sukses itu adalah salah satu cara untuk mempercepat kesuksesan kita. Nah, yang keempat itu adalah aspirasi Anda atau cita-cita Anda itu Anda harus temukan alasannya. Apa alasan saya untuk mencapai cita-cita saya? Ya, semakin berat, semakin kuat alasan itu, semakin mempercepat Anda mencapai tujuan atau cita-cita Anda. Yang kelima yang tadi yang tidak kalah pentingnya yang tadi saya sampaikan adalah time frame.
Ya, waktunya harus tercapai itu kapan? Misalkan ketika Anda sekarang lagi SMP, ya Anda cita-citanya, saya mau tamat SMA, saya mau tamat SMP, ya habis SMP saya mau ini, habis ini SMP saya mau lanjutkan ke SMA, saya mau melanjutkan ke sekolah Bodhi Dharma, saya senang dengan sekolah Bodhi Dharma, misalkan. Ya, kalau setelah selesai, karena apa? Saya Bodhi Dharma mempersiapkan saya sampai nanti SMA selesai, saya bisa ambil kuliah yang saya sukai atau kuliah yang bergengsi. Ya, misalkan saya lihat belakangan ini walaupun lagi COVID gini banyak sekali saya mengikuti perkembangan Bodhi Dharma, banyak sekali anak-anak dari Bodhi Dharma ini yang luar biasa yang menang kejuaraan di sana dan kelasnya internasional luar biasa nih. Gak semua sekolah punya prestasi seperti ini. Ya menang terakhir menang juara apa ya? Saya lupa ya Pak Har ya. Olimpik matematika atau apa ya? Itu luar biasa sekali kelasnya, kelas internasional. Dan tahun lalu kalau saya tidak salah juga ada kontingen dari sekolah Bodhi Dharma untuk ikut ke perlombaan di mana gitu ya. Itu luar biasa sekali. Nah, jadi harus ada time frame-nya. Misalkan Anda begitu lulus SMP ini ya 3 tahun Anda lulus SMP, 3 tahun lulus SMA, setelah itu Anda bisa melanjutkan kemana. Ya, jadi harus jelas waktunya. Jangan saya mau jadi ini, tapi lulus SMP aja nggak lulus-lulus, atau lulus SMA aja nggak lulus-lulus. Begitu nanti Anda kuliah juga nggak kelar-kelar. Wah, itu repot ya. Jadi ya, secara aspirasi untuk aspire itu harus benar-benar memenuhi spesifik, measurable, achievable, reason, dan time frame. Ini disingkatnya adalah SMART, SMART. Ya, selamat membuat cita-cita yang mulia. Oke, yang kedua itu setelah Anda membuat cita-cita, Anda membuat aspirasi, Anda tahu, Anda harus memiliki keyakinan kepada yang Anda lakukan. Nah, itu belief ini ada tiga dimensi. Yang pertama adalah benevolence, itu adalah niat baik. Ya, segala sesuatu itu harus dimulai dengan niat yang baik. Ya, adik-adik sekalian, kita sudah belajar Buddhis, Anda sudah beruntung sekali belajar Buddhis dengan baik, sudah sejak dini Anda belajar Buddhis. Ya, niat baik itu harus pertama kali ditumbuhkan. Ya, jadi yakinkan kepada diri Anda juga, yakinlah bahwa aspirasi Anda itu adalah aspirasi yang berdasarkan niat baik. Jadi Anda menguatkan keyakinan Anda. Nah, ketika Anda yakin, otomatis kepercayaan diri Anda itu akan tinggi. Dan nanti integritas Anda akan tinggi juga. Integritas ini artinya adalah gampangnya adalah begini. Integritas itu adalah melakukan apa yang Anda katakan dan mengatakan apa yang Anda lakukan. Jadi enggak ember ya, kalau anak-anak muda sekarang kan bilangnya ember kan, ngomongnya entah apa yang ngomong gede doang ini itu. Nah, jadi enggak. Ketika integrity, ketika Anda mempunyai keyakinan pada diri sendiri dengan mempunyai niat yang baik, Anda pasti memiliki integrity. Integrity ini akan meningkat dengan dahsyat, dengan luar biasa. Ya, jadi Anda bisa melakukan apa yang Anda katakan dan Anda mengatakan apa yang Anda lakukan. Jika Anda tidak melakukan apa yang Anda katakan, otomatis Anda akan masuk ke kalangan komunitas yang namanya cacat sosial. Orang cacat sosial ini sangat susah diterima di mana-mana. Adik-adik sekalian, tolong ingat baik-baik, ya. Ucapan saat sekarang pandemi COVID-19 dan revolusi industri keempat ini, ucapan itu bukan hanya yang muncul dari mulut kita, tapi melalui semua saluran media sosial yang Anda gunakan untuk berkomunikasi kepada orang, itu sudah bisa dikatakan sebagai ucapan. Ya, ketika Anda chatting, Anda menggunakan WhatsApp, Anda menggunakan Facebook, Anda menggunakan Instagram, menggunakan Telegram, whatever, apa saja ketika Anda memposting sesuatu, Anda berkomunikasi dengan orang lain, itu sudah termasuk ucapan Anda. Jadi jaga baik-baik. Dan apa yang Anda katakan pun itu harus benar-benar dapat dilakukan. Ya, jadi ketika Anda tidak bisa menepati janji Anda atau kata-kata Anda, cap negatif sudah diberikan kepada Anda. Oke, sekali mungkin orang bisa mentoleransi, 2 kali orang sudah biasanya udah agak ragu, ketiga kalinya orang akan pergi dan meninggalkan Anda. Ya, jadi itulah pentingnya integrity. Yang ketiga itu adalah kompetensi. Jadi ini adalah kompetensi ini adalah keyakinan dengan kompetensi ini sangat erat hubungannya. Adik-adik sekalian, tolong diingat baik-baik. Tadi saya mengatakan integrity itu adalah keyakinan itu akan meningkatkan kepercayaan diri dan integritas kita.
Ya, jadi keyakinan diri ini yang saya suka perhatikan sekarang, adik-adik sekalian, yang saya suka perhatikan kepada sekarang terjadi itu adalah kepercayaan dirinya saking tingginya, tapi tidak diimbangi dengan kompetensi yang ada. Ya, jadi orang suka mengatakan apa? Voice speak loud than action. Jadi ngomongnya lebih gede daripada tindakannya. Nah, itu udah pasti tidak integrity. Jadi ingat baik-baik, ketika Anda percaya diri itu memang baik, tapi harus dibarengin atau diimbangi dengan kompetensi. Jadi harus selalu balance antara percaya diri dengan kompetensi. Jangan percaya dirinya tinggi sekali, tapi kompetensinya nggak ada. Ya, jangan juga terbalik, kompetensinya tinggi sekali, tapi nggak percaya diri. Dikatakan, kamu sebenarnya bisa loh. Oh, masa sih? Saya emang nggak bisa loh. Nggak mungkin lah saya bisa. Enggak, kamu bisa. Enggak, saya nggak bisa. Nah, padahal orang merasa dia bisa. Guru-guru Anda, Bapak Ibu guru Anda mengatakan, loh kamu sebenarnya bisa. Ayo, punya keyakinan diri, kepercayaan diri yang tinggi. Nah, jadi ini juga penting. Dua hal ini antara kepercayaan diri dengan kompetensi ini harus berimbang. Nah, kompetensi ini, yang ketiga ini, saya pecahkan lebih dalam lagi, supaya bisa lebih dimengerti. Ada 2 poin. Kompetensi secara Buddhis. Nah, ini karena kita adik-adik sekalian ini beragama Buddha, kita juga harus seringkali melihat dari referensi Buddhis, karena Buddha mengajarkan kita ini banyak hal yang sangat luar biasa sekali, yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Ya, dalam Buddhist Way ini mengajarkan ada beberapa kompetensi yang harus selalu diasah. Ada 4S. Yang pertama adalah physical smart, ya, yang berurusan dengan fisik. Ya, ini sekarang ini sangat berarti. Kondisi saat ini ketemu orang selalu kita bertanya, gimana? Sehat ya? Ya, dulu kan kalau dulu kita ketemu orang kan kita selalu tanya, saya ketemu Pak Har, saya suka tanya, Pak Har gimana? Sudah makan belum? Ya, karena kita suka makan, jadi selalu bertanya sudah makan belum. Kalau sekarang selalu bertanya kepada orang ketika bertemu, apalagi sudah lama tidak ketemu, kita selalu tanya, gimana Pak Har, Pak Ratman, sehat ya? Nah, itu selalu yang ditanyakan. Ya, dulu seolah-olah kecerdasan fisik ini tidak terlalu dibutuhkan, tapi saat-saat sekarang ini kesehatan itu penting. Jadi Buddha mengajarkan yang pertama itu adalah kita juga harus menjaga kondisi kesehatan. Ya, hindari stres, makan yang baik, tidur dengan cukup, olahraga yang teratur. Itu adalah kondisi menjaga kesehatan fisik. Termasuk bagaimana kita mendandani diri kita. Saya kadang-kadang suka prihatin ya dengan beberapa teman-teman, adik-adik sekalian, ada yang ke wihara itu pakai bajunya berantakan, ya ke sekolah juga berantakan bajunya belum ada yang belum disetrika, ada yang cucinya masih belum bersih. Itu termasuk ini termasuk adalah bagaimana kita menjaga fisik kita. Ya, jadi itu penting. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah social smart. Ini adalah tentang bagaimana sosial moralitas. Adik-adik sekalian, ketika Buddha mengajarkan kita untuk mengembangkan kompetensi, yang kedua itu adalah sosial moralitas. Ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita harus selalu menjaga moralitas kita. Kita sebagai seorang umat Buddha kan selalu diajak atau selalu diinspirasi, dia selalu diminta untuk mempraktekkan namanya Pancasila. Gak usah banyak-banyak dulu deh, Pancasila dulu. Yang pertama itu ya kita berusaha menghindari pembunuhan. Yang kedua itu kita berusaha menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga itu adalah menghindari asusila. Yang keempat itu adalah menghindari ucapan yang tidak benar. Yang tadi saya katakan ya, termasuk Facebook, media sosial segala macam itu termasuk ucapan. Yang kelima itu adalah menghindari mengkonsumsi makanan atau minuman apapun yang merendahkan atau melemahkan kesadaran kita. Nah, kenapa saya mengatakan moralitas itu penting dalam sebuah pergaulan, adik-adik sekalian, ini penting karena apa? Saya Bodhidharma ini pernah membuat training guru-guru ya di Bintan. Ya, saya sekamar dengan teman saya. Waktu itu trainer juga, saya makan bersama-sama dengan Bapak Ibu guru, ya kita beracara bersama Bapak Ibu guru. Saya tidak punya kekhawatiran sama sekali dengan Bapak Ibu guru yang ada di Bodhidharma yang ada dalam kondisi yang kita kebersamaan itu. Yang kedua kali kita juga pernah training di hotel apa saya lupa itu ya. Kita juga pernah training nih sekolah Bodhidharma ini luar biasa, sering sekali membuat training untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu gurunya. Ini luar biasa sekali. Dan Bapak Ibu gurunya selalu penuh motivasi, penuh semangat untuk mengikuti training dengan baik untuk meningkatkan kompetensi mereka. Nah, jadi
Ketika kita bersama dengan teman atau sahabat kita atau orang yang kita kenal selalu menjalankan sila dengan baik, kita nggak khawatir. Karena apa? Saya yakin ketika katakanlah saya makan berdua dengan Pak Har atau makan dengan Pak Ratman atau dengan ibu-ibu guru yang lain, saya yakin saya aman. Nggak mungkin Pak Har ini membunuh saya atau mengambil handphone saya, apalagi ngajak asusila, nggak mungkin. Dan saya percaya dengan Pak Har selalu mengatakan kata-kata yang jujur, kata-kata yang baik, ya, kata-kata yang tidak mencelakakan saya, ya. Terus kemudian saya yakin juga Pak Har tidak akan menawarkan saya hal-hal atau makanan, minuman atau apapun yang melemahkan kesadaran saya. Ya, ini anak-anak tolong diingat baik-baik, adik-adik tolong diingat baik-baik, pelanggaran sila ini benar-benar itu yang kelima yang harus benar-benar dijaga dengan baik, selain yang keempatnya. Karena begitu Anda lemah kesadaran, mudah sekali Anda melanggar 4 sila yang pertama. Ketika Anda kehilangan kesadaran, katakanlah Anda mabuk, Anda Anda mengkonsumsi narkoba, ya, sampai Anda tidak tahu malu, mabuk, dan Anda dengan mudah sekali melakukan pembunuhan, mudah sekali menjadi pembunuh, mudah sekali melakukan asusila, mudah sekali berkata bohong. Ya, jadi ini ketika kita menjaga social smart kita meningkatkan kompetensi diri kita, itu benar-benar kita bisa mencapai aspirasi yang kita inginkan. Yang ketiga itu adalah spirituality smart. Ini berurusan dengan mental spiritual. Ya, bagaimana kita mengatur emosi kita. Adik-adik sekalian, ini Anda sudah di SMP, Anda sudah di SMA, ini sudah berurusan dengan namanya pacaran, dengan yang lain-lain, ada ceritanya dramanya ditolak, ada dramanya yang berakhir dengan bahagia. Ya, ketika Anda berakhir dengan bahagia, saya tidak terlalu bermasalahkan. Ketika Anda berakhir dengan yang tidak baik, biasanya emosi meningkat, ya, marah-marah, ya, dan tolong diingat baik-baik, ketika Anda marah, Anda tidak punya hak untuk menyakiti orang lain, Anda tidak punya hak untuk melampiaskan kemarahan Anda dengan alasan bahwa orang lain harus mengerti bahwa Anda sedang marah, Anda sedang frustasi, Anda sedang patah hati, Anda sedang ditolak cintanya. Ya, jadi ini berurusan dengan bagaimana Anda memanage emosi Anda. Suatu ketika kalau Anda ingin sukses, Anda harus mulai dari sekarang untuk melatih yang namanya bagaimana mengontrol emosi. Ya, jangan pernah membuat keputusan di saat Anda emosi itu memuncak. Pada saat Anda itu sedang marah besar, jangan pernah membuat keputusan. Anda sangat senang, sangat bahagia, jangan membuat keputusan. Karena apa? Anda akan menyesali keputusan yang Anda buat pada saat itu. Ya, pada saat Anda marah, lagi pacaran, berantem, wah, akhirnya apa? Akhirnya ambil keputusan apa? Putus. Ya udah, putus ya putus. Emang gue pikirin, sono lu pergi. Bener ya? Bener, putus. Nah, ketika itu Anda akan, setelah emosi Anda reda, biasanya Anda akan menyesali apa yang Anda ambil, apa yang Anda putuskan pada saat itu. Ya, sama juga demikian ketika emosi Anda itu sedang memuncak, katakanlah yang bahagia, wah senang, bahagia, luar biasa, ini boleh nggak? Ini seperti ini, boleh, jalankan. Ya, seringkali keputusan yang diambil pada saat emosi memuncak, baik itu yang negatif maupun positif, itu biasanya akan disesali. Nah, yang keempat adalah mind smart. Inilah tugas Anda saat ini, adik-adik sekalian, ketika Anda sekolah di SMP maupun di SMA, sebentar lagi Anda kuliah, ya inilah benar-benar membentuk pengetahuan Anda. Jangan pernah mengatakan teori itu nggak penting. Teori itu penting, tapi ya memang penting untuk dipraktikkan. Tapi ketika Anda tidak mempunyai landasan teori, biasanya Anda akan sulit mempraktikkan. Misalkan orang mengatakan begini, nggak perlu belajar agama lah, ngapain belajar agama? Ya, yang penting saya banyak berbuat baik aja. Ketika Anda belajar agama, ketika Anda belajar teori-teori yang diajarkan oleh Buddha, Anda akan tahu baik saja tidak cukup. Harus baik, benar, lurus, dan patut. Karena ada 4 hal, itu yang sering kita baca di Sangganusati. Coba dibaca bahasa Indonesianya. Baik, benar, lurus, dan patut. Karena baik saja tidak cukup. Ya, apakah baik itu sudah benar? Belum tentu benar. Ya, apakah benar itu sudah lurus? Belum tentu juga. Dan apakah itu patut dilakukan? Ya, jadi itu yang harus benar-benar dilatih dan Anda belajar teori dan Anda mempraktikkan apa yang sudah Anda lakukan. Dan inilah yang benar-benar harus Anda lakukan saat ini, adik-adik sekalian. Dan ini tidak stop, walaupun saya mengatakan adik-adik lakukan, itu tidak stop juga kepada kita-kita. Ya, kita juga selalu harus mengupdate diri kita. Oke, yang berikutnya itu adalah kompetensi yang kedua adalah yang saya suka kutip itu adalah Bapak Ibu guru Anda itu pasti juga menjelaskan hal seperti ini. Yang dikatakan adalah kompetensi abad 21.
Apa saja? Nah, ada 4C yang harus Anda ingat. Tadi yang Buddhis itu adalah 4S ya. Kalau ini adalah 4C. Yang pertama adalah communication. Ingat baik-baik, adik-adik, tadi di awal saya katakan, teknologi itu diciptakan untuk mempermudah hidup manusia, tidak pernah menggantikan manusia. Sampai saat ini, walaupun Tiongkok atau Amerika Serikat itu begitu canggih, belum bisa membuat satu namanya manusia robot atau cyborg yang mempunyai perasaan. Ya, kalau Anda nonton film misalkan Terminator atau apa ya, yang katakanlah robotnya sudah humanistik, itu sepertinya masih halusinasi. Saya nggak tahu kapan bisa terjadi yang benar-benar. Jadi yang namanya cyborg, namanya manusia robot atau segala macam teknologi itu tidak pernah bisa menggantikan manusia. Kalau Anda menggunakan katakanlah Macintosh, ada iOS, ada Siri kan. Kalau di Google itu ada OK Google yang sangat cerdas menjawab pertanyaan Anda, itu pun benar-benar hanya normatif, tidak bisa sampai menggantikan seorang manusia. Makanya bagaimanapun Anda perhatikan online shopping itu tidak sebenarnya bagi banyak orang online shopping itu tidak terlalu nyaman dibanding kita datang sendiri, kita bisa memegang, kita bisa melihat, kita bisa membandingkan dan kita baru membeli sesuatu. Ya, jadi tetap namanya communication itu penting. Jadi jagalah hubungan manusia dengan baik dengan mempraktekkan yang tadi saya sampaikan di depan yang Buddhist Way tadi. Ya, sebagaimana mengelola emosi kan, adik-adik juga nggak suka kan, misalkan punya teman yang emosi mulu, bete mulu, ngomong dikit marah, baperan, kan gitu kan, jutek, julid, kan nggak demen dengan orang-orang seperti itu. Jadi communication itu merupakan salah satu kompetensi. Yang kedua itu adalah adik-adik sekalian harus mulai critical thinking, berpikir dengan kritis. Jadi tidak hanya selalu menerima saja. Jadi tapi tetap disampaikan dengan baik ya. Misalkan contoh Bapak Ibu atau saya sekarang ini sedang bercerita kepada Anda merasa ada sesuatu yang kayaknya kurang cocok deh. Yang kemarin saya baca nggak seperti itu deh. Anda bisa menggunakan pemikiran kritis Anda itu untuk bertanya. Ya, Pak, Bu, mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya yang saya baca nggak seperti ini deh. Ini sebenarnya gini. Ayo kita berdiskusi. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu guru sekolah Budi Dharma juga yang sangat terbuka, sangat bisa untuk diajak berdiskusi seperti itu, ya diskusi. Pada saat Anda berdiskusi, berargumentasi dengan data yang jelas, malah kita biasa kadang-kadang malah mendapatkan sesuatu yang lebih baru, lebih update, lebih benar, gitu kan? Bisa jadi memang ya kami, Bapak Ibu guru juga bisa jadi data kita tidak sebaru Anda misalkan. Ya Anda bisa jelaskan dengan baik, oh ini saya baru cek nih, baru kemarin nih. Oh datanya seperti, oh ya udah, berarti data kamu yang benar. Terima kasih, luar biasa. Anda sudah menggunakan critical thinking Anda dengan baik. Nah, yang ketiga itu adalah creativity. Nah, ini sangat penting pada zaman sekarang. Anda perhatikan, adik-adik sekalian, saya tidak tahu Anda seberapa besar dampak COVID-19 ini kepada keluarga Anda atau kepada diri Anda. Ya, yang jelas di dunia ini, dunia perekonomian baik Indonesia maupun dunia ini benar-benar goncang oleh COVID-19. Ya, memang sekarang ini kita dihadapkan oleh dilema antara mempertahankan ekonomi atau mempertahankan kehidupan atau kesehatan. Ini dua ini selalu menjadi dilema. Mempertahankan kesehatan, ekonomi lumpuh. Ya, dengan lockdown seperti itu, ekonomi tidak bisa berjalan. Tapi ketika pemerintah memilih untuk mempertahankan ekonomi, kemanusiaan itu menjadi dikorbankan. Ya, terjadi kerumunan, terjadi pelanggaran jaga jarak. Jadi akhirnya tingkat COVID itu tinggi terus, tidak akan pernah selesai. Jadi ya pada saat inilah dibutuhkan kreativitas. Saya perhatikan teman-teman saya yang selama ini, saya contohnya lebih ekstrim aja ke dunia aja. Anda pernah tahu ya namanya penerbangan yang sangat terkenal di dunia, namanya Thai Air, atau kita sering mengatakan PG. Perusahaan itu waktu berapa bulan yang lalu sudah mendeklarasikan diri untuk tutup. Benar-benar tutup, pilot dan bangkrut, tidak bisa melanjutkan bisnisnya lagi. Apa yang dilakukan oleh CEO-nya? CEO-nya itu akhirnya menjual, ini belakangan ini yang akhir-akhirnya yang terkenal namanya Odading. Ya, Odading itu kalau di Batam mungkin namanya apa ya, hancimpiang ya. Kalau kita di Medan namanya hancimpiang, kue bantal. Dia jualan itu dan dia mendapatkan uang cukup banyak. Nah, inilah namanya kreativitas, tidak benar-benar nempel dan melekat mati terhadap sesuatu. Jadi dia itu berubah. Anda bayangkan loh, seorang CEO ya yang punya penghasilan yang sangat besar di Thai Air, akhirnya begitu close, begitu tutup, mereka dia harus kreatif melakukan segala sesuatu untuk bertahan hidup. Dan akhirnya berjualan, yaitu berjualan kue bantal itu di
Kalau saya nggak salah itu di jalan besarnya Bangkok ya, dia jualan dan ternyata banyak sekali dan laku sekali orang membeli. Creativity. Nah, yang keempat ini adalah collaboration. Di zaman sekarang ini, di abad 21 ini, sedapat mungkin menghindari yang namanya competition, tapi lebih banyak adalah kolaborasi. Jadi kompetisi itu waktunya sudah berlalu, sudah tidak terlalu ngetop lagi. Sekarang yang lebih banyak itu adalah collaboration. Anda perhatikan, makanya contohnya Facebook dengan Instagram, mereka berkolaborasi. Ya, sudah di take over oleh Facebook. Anda lihat Instagram Anda itu sekarang juga by Facebook. Nah, seperti itu. Ya, misalkan Anda juga perhatikan apalagi perusahaan-perusahaan besar juga mereka banyak melakukan kolaborasi-kolaborasi supaya dapat mempertahankan keeksistannya di dunia, mau baik di bisnis maupun di dunia yang lain-lain. Ya, sama juga dengan Anda. Makanya Bapak Ibu guru ini kan sekarang suka membuat namanya kerja kelompok bagi Anda. Nah, disitulah digunakan. 4 keahlian ini harus digunakan. Bagaimana dalam kerja kelompok itu harus Anda berkomunikasi, saling berpikir dengan kritis, kreativitas itu dimunculkan, dan praktek kolaborasi. Ya, inilah yang dinamakan kompetensi yang bisa dikembangkan untuk supaya diri Anda bisa selalu lebih maju daripada hari ini. Ya, prinsipnya itu harus selalu hari ini lebih baik daripada kemarin. Oke? Nah, ini kompetensi. Yang keempat ini adalah dedikasi. Ini penting saudara-saudara sekalian, adik-adik, ini penting. Kesuksesan saya, aspirasi saya, cita-cita saya ini mau saya dedikasikan untuk siapa? Oke, pertama didedikasikan kepada diri saya sendiri. Itu nggak masalah kok, sah-sah saja. Oh, egois nggak? Enggak, sah-sah saja. Ya, misalnya contohnya ya, adik-adik sekalian, ini satu inspirasi yang baik untuk Anda. Saya mencontohkan diri saya sendiri aja supaya yang lain tidak tersinggung. Saya waktu SMP seperti Anda sekarang, waktu SMA, itu saya termasuk murid yang selalu mendapatkan kehormatan berdiri di hadapan banyak murid pada saat upacara. Itu kebanggaan bukan? Ya, tapi itu adalah alias dihukum. Itu dihukum, bukan mendapat piala. Dapat piala juga berdiri depan upacara dikasih piala oleh kepala sekolah atau pimpinan upacara ya. Tapi saya enggak, selalu pada saat itu tampil di depan itu mendapat hukuman. Ya, jadi pada yang saya mau katakan adalah ketika saya SMP, ketika saya SMA, saya boleh dikatakan adalah barisan-barisan atau komunitas murid-murid yang bodoh, yang tidak mau belajar, yang bandel. Ya, sampai begitu saya tamat SMA, papa saya dengan tegas mengatakan, kamu tidak perlu kuliah lagi. Kamu jualan aja di depan. Atau kamu pergi kerja aja. Papa tidak mau lagi membayari kamu kuliah. Pada saat itu saya agak kaget. Pada agak kaget itu kenapa? Teman-teman saya pada kuliah nih. Malu dong saya kalau saya nggak kuliah. Pada saat itu hanya berpikir malunya. Bukan berpikir yang lebih jauh lagi kalau saya tidak kuliah mau jadi apa. Sampai setelah dekat-dekat waktu harus kuliah, II saya datang menyelamatkan saya. II saya datang, dia mengatakan gini kepada papa saya. Ini kalau sekarang kalahnya teman SMA mau jadi apa? Kuliahin lah gini. Akhirnya terjadi perdebatan dalam keluarga. Akhirnya diputuskanlah saya kuliah. Begitu saya kuliah pun, ya akhirnya saya mengambil karena uang yang dikasih itu pas-pasan. Waktu itu keluarga kami juga bukan keluarga yang berada, ya, jadi uangnya juga pas-pasan. Saya masih ingat persis, ya, waktu itu saya kuliah di Jakarta. Saya cerita Jakarta ya, karena saya sudah tinggal di Jakarta. Di Jakarta itu ada yang namanya kampus yang terkenal namanya Tarumanegara atau disingkat UNTAR. Kemudian ada yang namanya Trisakti. Dulu Pelita Harapan belum ada tuh. Dan kemudian yang ketiga itu adalah Bina Nusantara. Waktu itu masih namanya ATK. Ya, ATK. Jadi saya cuma ngambil 2. Saya ikut ujian 2. Yang pertama adalah UNTAR. Ya, saya masih ingat jurusannya adalah teknik real estate. Yang kedua itu saya ambil Bina Nusantara. Karena banyak sekali teman-teman saya kuliah yang mau ujian di Bina Nusantara. Kemudian kuliah, ujian, dua-duanya lulus nih. Luar biasa juga ya, goblok-goblok begini. Ujian itu dua-duanya lulus. Tapi begitu mendapatkan hasilnya, saya lihat kembali, UNTAR itu perlu biaya kurang lebih 5 juta. 4 juta sekian, hampir 5 juta. Terus 2-3 hari kemudian hasil dari BINUS juga keluar. Ini saya lihat lagi, BINUS itu menerima saya dengan biaya 1.950.000. Saya masih ingat persis angka-angkanya. Ya, 1.950.000. Akhirnya saya pulang, saya ngobrol dengan papa saya, ya,
bapak saya yang dari awal juga tidak mau memuliakan saya, akhirnya dia kasih saya 2 juta. Pokoknya bapak kasih kamu 2 juta, terserah kamu mau kuliah di mana, terserah kamu, yang penting harus selesai. Akhirnya karena dikasih 2 juta, uangnya masih kurang, saya sebenarnya pengen sekali masuk Universitas Tarumanegara, ya, tapi uangnya kurang banyak, akhirnya saya memilih BINUS, saya bayar 2 juta, kembali 50.000 buat beli buku. Ya, pada saat saya kuliah S1 itu akhirnya selesai dengan susah payah, dan waktu itu saya kuliah, teman-teman kuliah 4,5 tahun atau 5 tahun, saya kuliah 7 tahun. Ya. Adik-adik, saya kuliah 7 tahun baru selesai. Itu pun dapat surat cinta dari rektor. Itu pun dapat surat cinta dari rektor. Ya, akhirnya selesai kuliah dan waktu itu saya mengatakan, saya tidak mau lagi namanya kuliah. Saya sudah cukup, saya sudah kapok. Dan pada saat itu akhirnya saya sudah bekerja juga. Saya semester 1 itu sudah bekerja. Ya, jadi sudah bekerja dan sambil kuliah, jadi kuliahnya sambil malas-malasan. Dan saya waktu itu saya mengatakan, saya tidak mau lagi kuliah. Tapi entah bagaimana ketika suatu saat, saya selesai kuliah itu tahun 98. Mungkin ada yang belum lahir ya, 98. Ya, selesai kuliah itu 98. Terus entah bagaimana saya berkumpul dengan komunitas pembelajar, orang-orang ini hobi belajar, komunitas teman-teman saya yang baru ini hobi belajar, dan akhirnya saya melanjutkan kuliah ke S2. Saya ngomong lagi kepada papa saya, wah dia itu malah kaget, lu bukannya waktu itu bilang nggak mau kuliah lagi, gini, saya nggak mau bayarin. Ya udah, akhirnya saya karena saya sudah bekerja, saya bayar sendiri. Dan saya mengatakan, saya harus selesai S2. Nah, saya mau dedikasikan untuk apa? Untuk saya dan untuk orang tua saya. Ya, yang kedua adalah parent. Ya, jadi ketika singkat cerita saya kuliah lagi ke S3, ya begitu selesai S3, pada saat sidang terbuka, saya undang papa mama saya undang II saya undang paman saya, semua datang untuk menyaksikan, hari ini namanya Heru Suherman Lim yang dulunya bodoh, goblok, nggak bisa belajar, bandel, nggak mau sekolah, hari ini menamatkan kuliah yang pendidikan yang paling tinggi, S3. Nah, itulah yang saya katakan, ini bukan kebanggaan ya adik-adik sekalian, tapi inilah yang namakan dedikasi kepada diri sendiri dan kepada orang tua, dan sekarang ya kita mendedikasikan kepada komunitas. Saya berada dalam komunitas Buddhis, saya selalu siap untuk membantu komunitas Buddhis, ya saya sekarang juga banyak berada di komunitas masyarakat, ya kita juga mendedikasikan apa yang kita punya, apa yang kita miliki untuk kepada masyarakat. Ya, tapi inilah sebuah pencapaian yang penting Anda lakukan. Nah, terus kemudian adalah endurance. Endurance itu bahasa Indonesia, bahasa gampangnya adalah daya tahan. Kalau dalam sebuah buku, adik-adik sekalian, sebuah buku kalau Anda suka membaca, ada namanya adversity quotient. Itu adalah daya tahan, quotient, kan Anda tahu intellectual quotient, IQ, ada emotional quotient, EQ, SQ, spiritual quotient, ada satu lagi yang suka terlupakan, namanya adalah adversity quotient, adalah bagaimana mengukur atau kecerdasan daya tahan. Di buku itu ditulis ada 3. Yang pertama adalah quitter, yang kedua adalah camper, yang ketiga adalah climber. Ilustrasinya itu adalah seorang yang sedang mendaki gunung. Nah, adik-adik sekalian, di gunung, mencapai puncak gunung itu adalah diilustrasikan adalah tercapainya cita-cita Anda, tercapainya aspirasi Anda. Ya, jadi ketika Anda datang ke sebuah gunung, di Batam kebetulan nggak ada, saya nggak tahu ya di Batam ada gunung yang menarik ya. Saya dari dulu waktu saya SMA, waktu saya kuliah, saya suka sekali naik gunung. Jadi menurut saya itu naik gunung itu sebuah perjuangan dan mendapatkan kebahagiaan yang sangat besar. Ketika Anda tiba di puncak gunung, Anda melihat, waduh pemandangannya bagus sekali, luar biasa sekali. Ya, tapi harus ditempuh dengan perjuangan yang tidak ringan. Nah, jadi kalau kita katakanlah ada 3 tipe manusia, adik-adik sekalian, nanti Anda boleh tulis nih, Anda ini tipe yang quitter, camper, atau climber. Tipe yang pertama itu adalah orang ini selalu, begitu sampai ke kaki gunung, dia begitu lihat, waduh gila ini gunung tinggi banget. Kapan nyampainya gua sampai ke atas? Orang ini ciri-cirinya adalah tukang mengeluh, ya, tukang ngeluh. Yang lebih celaka itu adalah suka memprovokasi orang lain, terus tidak mau bergerak. Begitu dimotivasi oleh orang lain tentang keindahan di atas puncak, dia pun tidak tergoda, ya. Ini adalah tipe-tipe quitter. Sama, semoga saya yakin anak-anak, adik-adik yang di Bodhidharma, sekolah Bodhidharma harusnya bukan di tipe manusia yang quitter ya. Quitter ini adalah contohnya kalau misalkan kita lagi pandemi COVID-19, kita belajar e-learning, home learning seperti ini, begitu Anda lihat komputer aja udah, waduh gila susah banget, ini guru ngomongin apa sih? Udahlah gue nyerah aja deh, nggak mau belajar lagi. Wah, ini adalah tipe-tipe quitter. Tipe yang kedua ini adalah camper. Camper ini adalah lebih baik sedikit dibanding quitter.
Quitter ini begitu lihat gunung dia sudah menyerah, tidak mau bergerak, tidak mau naik, tidak mau berusaha lagi. Campers ini adalah orang yang mau, dia punya cita-cita, dia berjalani. Tapi begitu nyampe di tengah gunung, dia akan camping. Namanya juga campers kan, camper, dia camping. Begitu dia istirahat dulu deh sebentar ya, santai dulu kan, kita jalan sudah capek, puncak gunung sudah kelihatan, sebentar lagi juga nyampe, yuk kita istirahat dulu. Nah celakanya adalah ketika beristirahat ini orang ini lupa untuk melanjutkan sampai ke puncak gunung, dia melupakan tentang cita-citanya, dia melupakan tentang aspirasinya. Nah dia benar-benar ada di zona nyaman. Ini adalah contoh orang yang misalkan kalau adik-adik sekalian adalah begitu Anda mengetahui sesuatu, Anda sudah tidak mau melanjutkan lagi. Padahal Anda tahu itu lebih penting dilakukan. Ya, seperti misalkan campers ini adalah ketika Anda sekolah, begitu Anda e-learning, Anda begitu susah, ya Anda sudah belajar dengan baik, ternyata Anda masih tidak bisa mengikuti dengan baik, Anda itu akhirnya menyatakan berhenti, menyerah. Nah, itu Anda adalah tipe campers. Yang ketiga ini yang sangat luar biasa, saya sangat mengharapkan adik-adik sekalian, anak-anak dari sekolah Bodhi Dharma ini, baik SMP, SMA, Anda ini adalah benar-benar adalah seorang climbers. Ya, ketika Anda berjuang, Anda naik gunung, Anda capek, boleh beristirahat, tapi jangan menjadi campers. Begitu istirahat, oke, tidak capek, naik lagi, lanjut lagi. Nah, ingat baik-baik karena apa? Aspirasi kita, keyakinan kita, kompetensi kita, dan paling penting ada dedikasi kita. Kesuksesan kita ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk apa? Untuk keluarga kita, untuk suatu ketika Anda akan menikah, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, untuk komunitas kita, untuk bangsa dan negara kita. Nah, jadi inilah cara ABCDE untuk meningkatkan diri Anda, self development. Yang terakhir ini adalah yang paling penting, yang terakhir adalah finish it well. Jadi apa yang sudah dikatakan dari A sampai E itu harus benar-benar diselesaikan. Ya, finish it well. Bukan hanya secara teori, bukan hanya tertulis di kertas, bukan hanya di angan-angan, tapi benar-benar diselesaikan dengan baik. Inilah A, B, C, D, E, F untuk pengembangan diri Anda. Oke, ini saya mau menginspirasi Anda juga satu hal. Ini lihat ya, apa ini gambarnya? Kupu-kupu yang indah sekali. Kupu-kupu yang indah sekali. Nah, ini kalau boleh dibilang adalah pencapaian sesuatu atau puncak dari yang Anda inginkan. Anda dari kecil ingin mencapai suatu hal yang besar, yang indah, dikagumi orang, bermanfaat ya. Tapi harus ingat prosesnya. Kita kadang-kadang suka melihat orang sukses, kita melihat kesuksesan orang, kebahagiaan orang, tapi kita lupa proses orang itu untuk mencapai sukses itu seperti apa yang kita tidak tahu. Kita lihat kupu-kupu itu mulai dari mana? Dia mulai dari telur. Ya, dari telur itu dia menjadi ulat. Ulatnya lucu ya. Nah, caterpillar ya. Kemudian dari ulat itu dia menjadi kepompong. Nah, pada saat kepompong, adik-adik sekalian harus ingat baik-baik. Ini yang saya mengatakan adalah Anda harus benar-benar menjalani proses ini dengan baik. Ketika kepompong, saya tidak tahu apakah ketika Anda belajar biologi, apakah Anda masih diingatkan oleh Bapak Ibu guru tentang kepompong ini. Ketika kepompong itu kan butuh proses dan waktu yang cukup untuk bertransformasi menjadi kupu-kupu. Betul ya? Coba kalau suatu ketika kita melihat kepompong dan kita baik hati, kita menggunting gitu. Kita baik hati supaya embrio kupu-kupu ini cepat keluar dan tidak repot, kita bantu menggunting kepompongnya. Apa yang terjadi? Kupu-kupu itu akan mati. Ingat baik-baik, kupu-kupu itu akan mati ketika kita mempermudah jalan keluarnya dari ulat menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Ingat baik-baik, kalau kita selalu dipermudah dan maunya dipermudah oleh orang lain, kita akan mati oleh proses kehidupan. Karena apa? Ketika dari embrio itu mau keluar dari kepompong, dia akan mengerahkan kekuatannya untuk mengubah fisiknya, untuk menyempurnakan sayap-sayapnya, untuk membuang cairan-cairan yang ada di dalam tubuhnya. Ya, akhirnya dia baru bisa keluar dari kepompong tersebut dan menjadi kupu-kupu. Ketika ada yang menggunting, dia tidak menggerakkan otot-ototnya untuk menyempurnakan sayapnya. Cairan-cairan yang harus dibuang itu tidak terbuang karena dia tidak melalui proses melewati lubang yang sempit dari kepompong itu untuk keluar. Ya, jadi akhirnya dia begitu keluar dia akan mati. Ya, jadi adik-adik ingat baik-baik. Kan ada lagu yang sangat menarik dari siapa namanya itu yang juara American Idol mengatakan something doesn't kill you will make you stronger.
Jadi ingat baik-baik, dalam kondisi COVID seperti ini, kita harus bertahan, karena something doesn't kill you, will make you stronger. Cari lagunya di YouTube, lagunya itu bagus banget. Ya, sesuatu yang tidak membunuhmu akan membuat kamu lebih kuat. Ya, jadi sama seperti ini. Jadi saya mengajak Anda, adik-adik sekalian, untuk mulai bermetamorfosis. Ingat proses untuk menjalani proses tersebut dan nikmati untuk mencapai kesuksesan atau kebesaran Anda. Nah, terakhir, victim, VUCA victim. Anda mau menjadi VUCA, masih ingat ya? Tadi VUCA itu apa? Volatile, uncertainty, complexity, ambiguity. Anda menjadi VUCA victim atau Anda menjadi VUCA master. Saya sarankan Anda memilih menjadi VUCA master. Ya, jadi tetap istilahnya VUCA adalah vision, understanding, clarity, agility. Ya, saya cepat saja, waktunya tidak banyak lagi. Nah, dari volatile, dari sesuatu gejolak yang tidak jelas, yang tiba-tiba terjadi mendadak, yang tidak tentu, yang kompleksitas dan yang membingungkan, bagaimana kita bisa mengubah menjadi sebuah visi yang baik. Dari Batam, adik-adik sekalian, saya yakin, saya percaya Anda pernah tahu sebuah negara yang dekat sekali dengan Batam, yaitu Singapura. Ya, kalau mau cerita visi itu, visi Singapura itu sangat luar biasa. Silakan kalau punya kesempatan nanti setelah COVID-nya selesai bisa ngajak Bapak Ibu kita tur ke Singapura untuk studi banding ya, bagaimana mindset orang Singapura, bagaimana cara berpikir orang Singapura dengan orang Indonesia atau kita di Batam. Nah, kita lihat baik-baik. Indonesia merdeka pada tahun 1945. Saya bicara begini itu bukan berarti saya tidak nasionalis dan saya tidak cinta dengan Indonesia, bukan. Saya justru sangat mencintai Indonesia sehingga saya ingin masyarakat Indonesia itu mempunyai pola berpikir yang berubah. Ya, tidak lagi kita masih mempermasalahkan halal atau tidak halalnya vaksin. Di Singapura itu sebentar lagi sudah menjadi distribution hub untuk vaksin. Luar biasa sekali loh. Kita masih berantem, ini vaksin bisa diinin apa enggak, bisa disuntikan apa tidak, bagaimana caranya, distribusinya bagaimana. Singapura itu sebentar lagi, dan dia sudah mendeklarasikan dirinya sebagai negara yang sebagai hub itu apa sih? Titik untuk mendistribusi vaksin. Ya, sampai dia mempunyai rencana untuk bikin tour, datang ke Singapura, suntik, masuk ke hotel, pulang. Dia tidak boleh masuk ke kota Singapura. Ini bisa seperti itu karena apa? Visi seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Dan ini berhasil diterapkan kepada masyarakatnya. Anda lihat, tadi saya katakan Indonesia merdeka tahun 45. Singapura itu merdeka pada tahun 1965. Beda 20 tahun Indonesia merdeka duluan. Tapi apa yang terjadi di Singapura? Anda lihat, Anda mungkin tahu ya adik-adik sekalian, Singapura itu tidak punya sumber daya apapun, sampai air pun harus import. Makanya kenapa Singapura itu apa-apa itu mahal. Ya, air aja harus import dari Malaysia. Jadi pada saat 1965 ketika merdeka, Lee Kuan Yew, Perdana Menteri pada saat itu, menandatangani perjanjian dengan Malaysia untuk import air selama 100 tahun. Dan ini jatuh temponya pada tahun 2065. Jadi ketika 2065 itu ketika Malaysia kalau jahat, dan dia menaikkan harganya gila-gilaan, karena dia melihat Singapura itu kaya raya, bisa jadi terjadi, dia tinggal matikan keran aja untuk masukkan ke air ke Singapura, mati itu orang Singapura. Tapi apakah orang Singapura itu, Mr. Lee Kuan Yew dengan teman-temannya dan orang-orang Singapura itu pasrah begitu saja? Benar-benar harus depend on Malaysia atau Indonesia untuk water supply gitu kan? Ternyata enggak. Singapura itu malah mereka itu mengolah air itu, air hujan, air sungai, air laut, air tampungan, bisa diolah sampai menjadi air yang sangat baik, bahkan menjadi salah satu kualitas air yang terbaik di dunia. Anda masuk ke Singapura, hotel itu bisa Anda atau di hotel atau taman wisata atau lain-lain, itu kerannya itu, water tap-nya itu bisa langsung diminum. Ya, dari seorang yang tidak punya apa-apa, tapi karena visi yang sangat luar biasa, mereka itu bisa mengubah sebuah masalah menjadi sebuah opportunity, sebuah kesempatan. Nah, inilah yang kita kalau selalu menjadi korban, kita mindset kita ada menjadi korban, kita akan selalu menjadi korban. Tapi kita harus mempunyai visi dan kita punya understanding. Understanding itu adalah mengerti nilai-nilai yang harus diterapkan. Yang tadi lah saya sebutkan ada A, B, C, D, E, ya bisa nilai-nilai yang bisa terapkan. Yang clarity ini adalah melihat sesuatu dengan jelas, fokus, jangan banyak maunya. Ketika Anda SMP, fokus selesaikan SMP Anda. Ketika Anda SMA, fokus selesaikan SMA Anda. Setelah itu Anda mau kuliah jurusan apa, fokus selesaikan
Dan Anda benar-benar Anda mau nanti kalau di dunia bisnis atau Anda mau mulai sekarang, Anda punya kesempatan, fokus terhadap apa yang Anda kerjakan. Orang akan bertanya, orang mengatakan, kalau dengan fokus apakah pasti berhasil? Memang belum tentu berhasil. Ya, tapi dengan fokus saja belum tentu berhasil, apalagi tidak fokus. Ibaratnya itu adalah orang Tionghoa dulu suka mengatakan adalah kalau tidak fokus itu adalah ibarat kaki, kita punya kaki kan, kaki kiri dan kanan, saking banyak maunya itu kaki kiri itu kaki kiri menginjak perahu A, kaki kanan menginjak perahu B. Ya, intinya kita pengen dua-dua perahu itu milik kita. Tapi begitu perahu itu berjalan, apa yang terjadi? Kita akan nyemplung. Akhirnya perahu A nggak dapat, perahu B nggak dapat. Lebih baik kita fokus kita mau perahu A atau kita mau fokus perahu B. Sama ketika Anda pacaran ya, Dedek sekalian, jangan terlalu banyak maunya cowok yang kaya, yang misalkan cowok yang pertama itu kaya tapi on, cowok yang kedua pinter tapi nggak cakep, misalkan kayak gitu. Oh maunya ini maunya itu nggak bisa. Lebih baik Anda fokuskan, tetap ada ketepatan hati, aspirasi Anda apa, saya mau dengan dia, udah jalankan, fokus. Yang kelima ini adalah yang terakhir, yang keempat adalah agility. Agility adalah kegesitan. Nah ini dia yang penting. Ini berurusan dengan endurance tadi, daya tahan Anda. Ya bagaimana kegesitan Anda itu melihat visinya dan mengerti dan Anda bisa fokus. Bagaimana kegesitan Anda dalam bergerak mendekati sasaran Anda. Ya, nah ini terakhir jadilah pemuda Buddhis, lubis dan nasionalis. Saya suka mengatakan kata-kata lubis ya. Banyak orang bertanya lubis itu apa sih? Lubis itu kalau saya suka ilustrasikan ini, lubis itu adalah saya suka iseng-iseng menjawab seperti ini. Pak Heru, lubis itu apa sih? Atau Ko Heru, lubis itu apa sih? Saya suka mengatakan, oh lubis itu adalah sejenis makanan, sejenis kue yang bentuknya segitiga, dibungkus daun, yang dikasih parutan kelapa, dikasih gula merah. Oh itu mah lupis Pak. Oh iya lupis. Lupis itu adalah apa? Luar biasa. Jadilah pemuda Buddhis yang luar biasa dan nasionalis. Ya ini harus selalu diingat baik-baik. Terakhir nih benar-benar terakhir, Buddha mengatakan memiliki pengetahuan dan keterampilan, terlatih baik dalam tata susila, itulah berkah utama. Jadi demikian yang bisa saya ceritakan kepada adik-adik semua. Semoga kita bisa menjadi, bukan semoga lah, saya mengharapkan Anda itu benar-benar bisa menjadi seorang pemuda, pemudi Buddhis yang luar biasa, nasionalis, yang hebat dan memiliki banyak berkah dan punya ketetapan hati, punya semangat untuk melewati pandemi COVID-19 ini. Sukses, sehat, bahagia selalu untuk Anda. Terima kasih.